Halo sahabat YouTube semuanya, saya Fauzi di channel Fauzi Avo. Siapa di sini teman-teman yang nggak kenal dengan fisikawan yang satu ini? Ya, ini dia adalah seorang jenius, Albert Einstein. Pasti sudah nggak asing di telinga teman-teman sekalian. Yang dimana dia itu terkenal dengan teori relativitas dan banyak sekali menyumbang ilmu pengetahuan bagi pengembangan mechanical quantum, mechanical statistik, dan kosmologi. Yang dimana hal itu pengaruhnya sampai saat ini untuk teknologi itu sangat berpengaruh. Makanya nih, nggak heran seorang Einstein ini dikenal sampai penjuru dunia, bahkan sampai dia meninggal pun si Einstein itu jasa-jasanya itu masih sangat berjasa dan dikenal. Tapi ini teman-teman ya, dibalik kejeniusan seorang Albert Einstein ternyata ada loh fakta unik yang menarik untuk kita bahas. Penasaran apa aja itu? Yuk kita bahas. Inilah fakta-fakta unik dibalik jeniusnya Albert Einstein. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk mendukung channel ini agar bisa lebih maju, silakan untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dan setelah teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk di-share ke media sosial kalian. Otak Albert Einstein dicuri untuk diteliti. Namanya juga orang cerdas ya. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, banyak nih para peneliti penasaran apa aja sih yang ada di dalam otaknya si Albert Einstein ini. Dan saat ia wafat di Princeton Medical Center pada tanggal 18 April 1955, seorang patologi yang bernama Thomas Harvey ini nekat mencuri otaknya si Albert Einstein. Ketika fakta itu terungkap, Harvey ternyata mendapat restu dari keluarganya, tapi ini ya dengan syarat untuk kepentingan sains, bukan untuk yang lain. Selama beberapa dekade ini, Harvey menyimpan otak Einstein ini dalam sebuah toples kaca. Jadi Harvey ini lalu membedah otak menjadi 240 blok, dan disitu dihasilkan 1000 irisan mikroskopis dari jaringan otaknya. Dan si Harvey pun mengirimkan potongan-potongan otak tersebut ke seluruh penjuru dunia untuk diberikan kepada para peneliti yang spesialisnya otak yang ada di sana. Dan dari hasil pengiriman itu, penelitian pertama itu dipublikasikan pada tahun 1985, dan hasil dari penelitian ini ya menunjukkan Einstein ini memiliki pola lipatan abnormal di bagian lobus parietalnya. Ini merupakan wilayah yang dikaitkan dengan kemampuan matematikanya. Mereka juga melaporkan bahwasannya lobus parietalnya ini 15% lebih lebar dan lebih simetris dibandingkan dengan otak kontrol. Lalu di publikasi kedua ini pada tahun 1996 bahwa otak Einstein ini sedikit lebih ringan dari rata-rata berat otak laki-laki dewasa, tapi dia memiliki kepadatan neutron yang lebih tinggi, dan dimana diteliti bahwasanya kepadatan ini diperkirakan memiliki fungsi berpikirnya si Einstein ini bisa lebih baik. Kebiasaan Einstein. Menurut penelitian, mereka yang memiliki IQ di atas rata-rata ini biasanya memiliki kebiasaan aneh-aneh loh guys ya, dari orang-orang normal. Termasuk si Albert Einstein ini. Dia ini memiliki kebiasaan tidur selama 10 jam dalam sehari. Dan kabarnya ini ya, salah satu ide dari teori relativitas yang terkenal itu, ini munculnya ketika ia sedang tertidur dan bermimpi ada sapi-sapi lewat dan itu disetrum ya. Ya ini korelasinya di mana ya sehingga bisa muncul teori relativitas. Mungkin ada teman-teman yang bisa korelasinya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Tapi ini di sisi lain si Albert ini juga rutin tidur siang nih guys ya. Dan sebuah studi terbaru membuktikan bahwasanya tidur malam hari bagi wanita dan tidur siang hari bagi pria itu sama-sama bisa mampu meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan. Kebiasaan unik lainnya ketika si Einstein ini mengajar di Princeton Universitas. Einstein ini memiliki kebiasaan yang baik ya. Jadi dia itu tiap hari jalan sejauh kurang lebih 2 km atau lebih saat pulang dan pergi. Kebiasaan unik lainnya, si Einstein ini nggak suka memakai kaos kaki. Dia ini lebih suka pakai sandal istrinya si Elsa. Kebiasaan ini sekilas sih nggak ada hubungannya dengan kejeniusan Einstein ya. Tapi sejumlah studi ini menyebutkan bahwasannya cara berpakaian Einstein yang kasual menunjukkan seorang yang berpikir dengan logis. Gimana teman-teman? Ada yang suka pakai kaos kasual mungkin bisa jadi seperti Einstein ya. Pernah gagal ujian.
Di balik kejeniusan seorang Insting tersebut ternyata dia juga pernah gagal loh ya. Jadi tidak selalu orang jenius itu selalu berhasil. Insting ini pernah gagal. Bagaimana bisa ya? Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1885 si Insting ini mengikuti ujian untuk masuk ke Politeknik Federal yang bergengsi yang waktu itu ada di Zurich, Swiss. Ia berhasil dengan sangat baik dalam fisika dan matematika. Tapi si Insting ini gagal dalam mata pelajaran non-sains. Terutama dia itu gagal di bahasa Prancis. Sehingga ia gagal dalam standar nilai untuk kelulusan. Tapi Albert Insting ini nggak pantang menyerah. Dia lalu terus berusaha dan mengikuti tes di tahun depannya dan alhamdulillah dia sudah lulus. Dari sini kita bisa belajar ya teman-teman. Jangan pernah menyerah kalau kita mengalami kegagalan. Buktinya aja nih, seorang Albert Insting yang jenius aja, dia juga pernah gagal. Tapi ia juga tidak menyerah dan berusaha keras untuk mencobanya lagi dan akhirnya lulus. Semangat ya guys. Oke, ini mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan fakta-fakta unik lainnya di balik kejeniusan si Albert Insting. Kalau ada silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan insya Allah itu nanti kita akan bahas di part 2-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Fauzi, salam Avo, Auto Info.